Belajar matematika bersama matematika. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti materi dengan baik. Kali ini kita belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil. Ya, ini materi dari SD, kemudian di SMP juga ada. Ya, jadi kita akan belajar istilahnya, singkatannya KPK. Ya, istilahnya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita coba lihat dulu apa itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita lihat kelipatan. Ya, di sini kelipatan. Apa sih kelipatan? Kelipatan itu adalah perkaliannya, ya, perkaliannya. Contoh di sini ada kelipatan 3. Nah, berarti kalau kelipatan 3, saya akan tulis di sini. Kelipatan 3 itu berarti pertama 3 dikali 1 yaitu 3. Kemudian 3 dikali 2 6, 3 dikali 3 9, 3 dikali 4 12, 3 dikali 5 15, 3 dikali 6 18, 3 dikali 7 21, 3 dikali 8 24, 3 dikali 9 27, 3 dikali 10 30. Nah, ini adalah angka-angka yang saya tulis ini adalah kelipatan dari 3. Ya, angka-angka kelipatan dari 3. Contoh yaitu 3. 3 itu hasil dari 3 kali 1. 6. 6 itu 3 dikali 2. 9 itu adalah 3 dikali 3. Jadi ingat, angka-angka ini yang warna putih ini adalah angka-angka kelipatan 3. Ya, angka-angka perkalian 3. Nah, sekarang kelipatan 4. Ya, kita kalikan 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 dikali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 7 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24, 4 kali 7 28, 4 kali 9 36, 4 kali 8 32, 4 kali 9 36, dan 4 kali 10 40. Nah, perhatikan. Jadi kelipatan itu adalah perkaliannya dari suatu bilangan. Kelipatan 3 berarti 3 kali 1, 3 kali 2 gitu. Nah, angka-angka itu adalah kelipatan dari 3. Contoh misalnya 16. 16 itu juga kelipatan dari 4. 28. 28 juga kelipatan dari 4. Nah, sekarang kita lihat. Kelipatan sudah ya. Nah, sekarang kita ngomong kelipatan persekutuan. Nah, kalau ngomong persekutuan berarti kita harus mencari yang sama. Ya, bersekutu ya, jadi satu ya. Kita cari yang sama. Kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, kalau ada seperti ini, kelipatan persekutuan 3 dan 4, kita mencari yang sama. Kelipatan 3, kelipatan 4 yang sama. Ya, kita tandain ya dengan warna kuning. Kita lihat yang sama. Di sini sama. Nah, ini 12. Kelipatan 3 ada 12, kelipatan 4 juga ada 12 ya. Kemudian kita cari lagi yang sama kelipatannya. Nah, ini 24, ini juga 24. Jadi di kelipatan 3 ada 24. 24 juga kelipatan 4. Ya, hasil perkalian 4. Kalau 24 di sini 8 kali 3. Coba kita lihat ada lagi. Ya, nggak ada lagi, tapi bisa terus ya, dicari terus nih ya. Perhatikan, ini berarti kalau 12 perkalian jadi perkalian 12. Jadi kemungkinan besar selanjutnya adalah 36 ya, 36. 36 itu 3 kali 12, 4 kali 9, 36. Nah, ini 36 ada di sini. Ya, harusnya ada di sini, tapi saya akan batasin sampai 30 aja. Bisa terus ini kelipatan 3 ya.
Saya cuma batasin sama 3 kali 10, bisa terus ya, tapi ini baru saya batasin aja. Nah sekarang kelipatan persekutuan 3 dan 4 itu, jadi jawabannya adalah 12, 24, dan seterusnya ya. Seterusnya itu bisa 36. Kenapa saya bisa tebak 36? Nah perhatikan ini 12 kali 2, 24, 12 kali 3, 36. Nah selanjutnya berarti 12 kali 4 ya, 48. Nah gitu. Tapi kita lihat dulu ini ya, seperti ini seterusnya. Namanya kelipatan persekutuan. Nah untuk KPK ya, lanjut ya. Untuk KPK itu kelipatan persekutuan terkecil kita ambil dari kelipatan persekutuannya tapi yang angkanya terkecil. Nah di sini adalah angkanya 12. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 12. Begitu. Ya, ini asal mula kenapa disebut kelipatan persekutuan terkecil. Ya, pertama ada kelipatan, kemudian ada kelipatan persekutuan. Nah, dari kelipatan persekutuan yang sama itu kita bisa mencari yang terkecil. Nah, itulah KPK-nya. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa mencari KPK dari beberapa bilangan dengan teknik tertentu ya, nggak perlu mendaftar seperti ini, kelipatan 3 sekian, kelipatan 4 sekian, dicari persekutuannya, terus dicari yang terkecilnya ya. Kita akan punya teknik tersendiri, yaitu mencari KPK ya. Perhatikan di sebelah kanan ini, mencari KPK dengan diagram pohon. Jadi dari beberapa bilangan kamu bisa mencari KPK-nya dengan diagram pohon. Tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu nih yang ini ya, diagram pohon itu apa ya. Diagram pohon itu kita akan menyusun faktor-faktor prima dari suatu bilangan dalam bentuk diagram ya. Jadi kita cari faktor-faktornya atau perkaliannya ya. Coba ya. Contohnya ada 12, kita susun ke bawah. 12 itu hasil perkalian berapa sama berapa. Usahakan di sebelah kiri ini ya, sebelah kiri yang ini ya, sebelah kiri ini usahakan bilangannya bilangan prima ya, bilangan prima di sini bisa 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Tapi usahakan tetap di sini ingat-ingat ada bilangan prima. Kamu bisa coba-coba dulu ya. Saya selalu mencoba dengan angka 2 kalau bisa dibagi 2 ya, coba dulu ya. Kita coba dulu di sini. Kalau saya tulis angka 2 di sini ya, berarti di sini adalah angka 6 karena 2 dikali 6 itu 12 ya, 2 kali 6 12. Nah setelah angka ini udah diperoleh, nah sisi yang sebelah kanan kita breakdown lagi, kita cari faktornya lagi ya. Saya taruh angka di sebelah kiri sini adalah angka 2 ya, bisa 3 bisa 2, tapi saya pilih lebih senang angkanya lebih kecil, yaitu angka 2. Nah 2 dikali berapa supaya 6 kali 3 gitu ya. Nah kemudian apakah kita bisa bikin cabang seperti ini lagi? Saya cenderung stop sampai di sini ya. Kita akan lebih baik stop sampai sini karena semua angkanya kiri dan kanan sudah bilangan prima ya, nggak bisa difaktorkan lagi. Nah kamu punya angka 2, 2, 3 ya. Kamu bisa tulis seperti ini, 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 ya, 2 kali 2 kali 3 ya, itu hasilnya adalah 12 atau penulisannya seperti ini, 2 karena ada 2 dibikin pangkat 2 kemudian dikali 3. Nah ini 12 dalam bentuk faktorisasi prima ya, disusun dalam bentuk faktor prima. Nah sekarang kita lihat 42, saya naikin sedikit takut nggak muat. Kita coba 42, kita pakai 2 lagi karena 42 bisa dibagi 2 yaitu 21. Kemudian 2 nya sudah tetap, sebelah kiri kita breakdown lagi 21. Bisa ya, berapa 21? 2 nggak bisa, 3 ya, 3 kali itu 3 kali 7
7 bisa difaktorin lagi. Ya, sudah bilangan prima. Ya, jadi nanti kamu tulis bahwa 42 itu hasil dari ini 2 dikali yang ini 3 dikali itu 7. Ya. Jadi kalau tadi 12 itu 2 pangkat 2 dikali 3, kalau 42 kita faktorkan jadi 2 kali 3 kali 7. Ini namanya diagram pohon untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan. Nah, sekarang kalau kita udah tahu diagram pohon, ya kita cari KPK dari bilangan-bilangan tertentu dengan diagram pohon. Ya, ini ada kuncinya nih, ya. Kuncinya, ambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Nah, ntar kita lihat gimana caranya tuh. Ambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Kemudian kalikan faktor yang berbeda. Ya, faktor. Jadi yang sendirian atau berbeda dikalikan juga. Kita lihat ya, kita cari dulu. Tentukan KPK dari 12 dan 18. Nah, sekarang kita cari dulu bentuk diagram pohonnya, kita cari faktorisasi primanya. 12 tadi kita udah, ya kita contek aja 2, 6, 2, 3. Nah, ini yang dipakai 2, 2, 3. Jadi 12 itu 2 pangkat 2, 2-nya ada 2 kali 3. Kemudian 18, 2 berarti kali 9. Kemudian 9 itu 3 kali 3. Sampai sini nggak bisa difaktorin lagi. Berarti kita punya 18 itu 2 dikali 3 pangkat 2 ya, 1. Nah, 3-nya ada 2 nih. Gitu ya. Sekarang kita lihat KPK-nya bagaimana nih caranya. KPK, mencari KPK. Geser dikit ke sini. Nah, kita cari KPK-nya. Coba kita lihat. Di 12 ada angka 2, ya, faktornya 2. Di 18 juga ada faktornya angka 2. Ambil pangkat tertinggi. Berarti saya ambil 2 pangkat 2. Saya tulis di sini 2 pangkat 2. Jangan ambil yang 2 sendiri, nggak ada pangkatnya ya, atau pangkat 1 ini ya. Nah, sekarang kita lihat faktor lagi yang lain. 3 di 12 ada faktor 3. Di 18 juga ada faktor 3 gitu. Tapi cari yang pangkatnya terbesar, tertinggi. Berarti kita ambil 3 pangkat 2. Nah, yang tadi yang 2 pangkat 2 kita kalikan dengan 3 pangkat 2. Nah, inilah dapat KPK-nya. Kemudian kalikan faktor yang berbeda, nggak ada ya. Tidak ada faktor yang berbeda. Di sini ada 2, di 18 juga ada 2. Di 12 ada 3 faktornya, 18 juga ada 3 faktornya. Udah, sampai sini aja kamu sudah ketemu KPK dari 12 dan 18. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Berarti KPK-nya 4 kali 9, 36. Nah, demikian teman-teman ya, mencari KPK dengan diagram pohon. Nah, kita latihan lagi ya. Contoh 2, KPK dari 28 dan 42 ya. 28 kita breakdown. Ini biasanya 2, 1, 4, 2, 7. Jadi 28 itu 2 pangkat 2 ini 2 pangkat 2 dikali 7. Kemudian 42 2, 21 3, ini sama yang sebelah ya. 2, 21, 37. Berarti 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Nah, sekarang kita lihat KPK-nya berapa nih. KPK dari 28 dan 42. Perhatikan. Ambil pangkat tertinggi dari faktor yang sama. Ini ada faktor 2. Di sini ada nggak faktor 2 di 42? Oh, ada juga. Pangkat yang tertinggi 2 pangkat 2. Gitu ya. Kemudian di 28 ada faktor 7. Di 42 juga ada faktor 7. Ya, kita kalikan.
Pangkat tertingginya ya nggak ada, ya, pangkat 1 ya ada 7 aja ya. Tulis 7. Kemudian di sini ada faktor yang berbeda, 28 sama 42. 42 ada faktor 3, di 28 tidak ada, tapi tetap kita masukkan 3 ke dalam perkaliannya. Nah, gini ya. Jadi 4 kali 7 ya 2 pangkat 2 4 kali 7 kali 3. Nah, ini 21 kali 4 jadi 84 KPK dari 28 dan 42. Nah, teman-teman, demikian materi tentang kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kamu memahami kelipatan persekutuan, kelipatan persekutuan terkecil. Kemudian juga kamu belajar mengenai diagram pohon. Kemudian dengan diagram pohon itu kamu bisa mencari KPK dari bilangan-bilangan yang ditentukan. Ingat, kuncinya adalah untuk KPK ambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama, kemudian kalikan faktor yang berbeda. Ya. Nah, silakan teman-teman dilihat lagi video ini berulang-ulang, karena kalau sekali lihat aja tidak mungkin kamu paham dengan cepat, ya harus berulang-ulang supaya kamu lebih mudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk melihat video sebelumnya atau video lanjutan dari materi ini, yaitu mencari KPK dengan metode diagram atau tabel ya. Ini dengan diagram pohon. Oke teman-teman, saya Firman, saya pamit mundur. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.